Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Khairul Anwar dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat video bersama teman-teman, yaitu tentang tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya, yaitu yang pertama ada Rinda Silvia, kedua Deva Ramadanti, 3 Zulfahrul Kamari, kemudian Alvin Yanuar Pradana, kemudian Fariza Hani Khairunisa, kemudian Husnul Uraini, dan yang terakhir ada Azintia Binka Milawati. Langsung saja kita lanjut kepada video penjelasan, yaitu tentang sejarah pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Mari kita lihat video keterangannya berikut ini. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Di antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Kemudian yang kedua, ada peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu _013 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang nomor 7, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 8, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. Nomor 11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 12, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak, dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1919 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Perpres 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1919 sebagai hasil saturan dari World Book Fence Private Memorial.
1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian untuk memperlakukan KUHP di Indonesia. Mengingat sebagai warisan Belanda, terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada Peraturan Pemberantasan Korupsi Pengusaha Perang Pusat Nomor 4 atau Perpu 013/1950. Peraturan secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Pengusaha Perang Pusat Nomor 4 atau Perpu 013/1950. Yang menarik dari ketentuan Peraturan Pengusaha Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana. Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan seseorang karena melakukan suatu pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah. Yang kedua, perbuatan seseorang menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dengan melakukan pelanggaran yang memperkaya diri sendiri atau suatu badan lain. Dan yang terakhir, kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 Perpu ini, dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Yang kedua, korupsi sebagai perbuatan lainnya dijelaskan sebagai berikut. Perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, perbuatan seseorang karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1900 Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi merupakan peraturan yang bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang bahaya. Dalam keadaan normal, peraturan tersebut perlu diadakan suatu penyesuaian keadaan. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada mulanya terbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan pertama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam undang-undang ini adalah perubahan istilah dari perbuatan korupsi menjadi tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang kualitas dan kuantitasnya sudah lebih baik dan lebih bagus. Dalam periode tahun 1970-an, Presiden membentuk suatu komisi yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Wilopo SH, I.J. Kasimo Hendro Wahyono, Profesor Insinyur Herman Yohanes, dan Anwar Joko Aminoto. Adapun tugas Komisi 4 adalah yang pertama, mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. 5. TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani yang berkembang di Indonesia. Keinginan tersebut ingin mengedepankan civil society. Itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat, sebagaimana tuntutan
reformasi yang telah melengsarkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR, disusunlah TAP nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atas pengertian kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua undang-undang sebelumnya dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru, karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentuk undang-undang baru diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Peraturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya. Tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. KPK diharapkan menjadi trigger mekanisme, yaitu pemicu terutama bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kendati demikian, luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu 1. Yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah atau lebih. 2. Perkara yang menarik perhatian publik. 3. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC tahun 2003. Merajalelanya korupsi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya UNCAC sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Melalui UNCAC ini disepakati untuk mengubah tatanan dunia dengan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik atau mutual legal assistance, pertukaran narapidana atau transfer of sentence person, korupsi di lingkungan swasta atau corruption in public sector, pembelian aset hasil kejahatan atau aset recovery, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC. Oleh karena melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ratifikasi dikecualikan, diterapkan cara bersyarat terhadap ketentuan pasal 66 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa. Diajukannya reservation atau persyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan para pihak. Saya Zulfar Kamali ingin menjelaskan mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakangnya diantaranya peran serta masyarakat dalam Undang-Undang nomor 31 tersebut adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat, program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Peraturan nomor 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari serta memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran serta pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa atau hakim atau KPK dan advokat dan sebagainya. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Impres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan balik dari koruptor. Melalui Impres Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam menyelenggarakan laporan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan oleh para pembuat undang-undang. Lalu, bagian yang kedua adalah delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik ini dibagi menjadi dua bagian pula. Bagian yang pertama adalah delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi.
Lalu bagian yang kedua adalah delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP.